Prosesnya di Bali 100% atau dicampur Jakarta? 100%. 80%. Masa sih? Kalian syuting film yang sama nggak ini? Ya hitungannya romcom, tetap bisa dibilang romcom nggak? Nggak juga ya? Nengok sana. ada pawangnya di sana. Zaman sekarang nih gue kasih tau Dava, orang mau nikah sekarang tuh yang paling susah bukan mikirin catering, bukan itu yang paling pusing. Hashtag. Oh iya. Bener gak? Mungkin itu yang bikin dia belum married. Sebenarnya udah siap semua. Hashtagnya aja yang belum dapat. Mungkin anak itu consideration kedua loh. Yang pertama itu hashtag. Ingat, fisik bisa berubah. Iya. Yang penting itu kepribadian. Iya. Gue kayak konseling. Anak-anak muda ini menarik sekali. Ketakutan apa yang sedang berusaha lo kalahkan sekarang ini? Takut nikah. Bisa SD itu. Tapi belum ada rencana ya dalam waktu dekat ya? Bukan, ya nggak dalam waktu dekat sih. Nggak dalam waktu dekat. Ada lah, maksudnya ini orang udah tepat lah gitu. Wih, enak loh nikah muda tuh, Man. Iya. Kalian tuh umur berapa? 25, istriku 24. Oke, iya tahun depan lah berarti. Ya nggak harus sama gua. Kenapa harus sama? Iya. Ini adik-adik, kakak mau kasih tahu Oke. ya. Menikah itu tidak akan membuat, menurut gue ya, menikah itu tidak membuat hidup berubah drastis. Punya anak yang membuat hidup berubah drastis. Itu dia. Jadi kalau lo mau nikah, ya gue rasa apalagi lo udah lama ya nggak akan berubah banyak sih. Iya. Tapi kalau punya anak baru berubah banyak. Iya. Itu sih menurut gue. Dan yang pasangan hidup lah ya kalau nikah itu ya. Iya. Gue pacaran 5 tahun waktu itu sebelum nikah. Jadi kayak kayak udah yakin gitu nikah ya udah menyenangkan aja gitu. 2 tahun baru gue punya anak. 2 tahun. Nunda 2 tahun. Iya. Gitu. Ya aku sih mungkin lebih mikirinnya justru ke situnya sih. Iya. Kayak aku gak khawatir kalau udah nikah nanti akan gimana-gimananya karena memang udah nyaman, udah tahu buruknya segala macam. Tapi ketika ini kita mau punya anaknya misalnya kapan gitu. Nah itu tapi lo sampai child free gitu enggak ya? Enggak sih. Soalnya kan sekarang lagi lumayan banyak nih diobrolin nih child free. Punya Hmm. anaknya kapan itu ya? Menurut gue tuh harus sepakati di awal sih. Makanya. Ada yang pengen langsung, ada yang pengen nanti dulu. Iya. Sempet sih ngobrolin kayak gitu-gitu aja. Udah jauh ya pembicaraannya. Bro, 6 tahun bro. 6 tahun. Saya belum pernah merasakan. 6 sampai 6 tahun sih. 6 tahun mah harusnya udah DP catering sih. Jadi mungkin kalau ada tadi endorse-nya udah mau mendekati, udah, gua rasa bisa udah nih ada ke dia. DM. Gua rasa Udah dibikin proposalnya udah siap banget tuh. Tapi zaman sekarang nih gua kasih tau Dava, orang mau nikah sekarang tuh yang paling susah bukan mikirin catering, bukan itu yang paling pusing. Hashtag. Oh iya. Bener gak? Orang kalau mau kawin sekarang harus mikir hashtagnya apa yang unik yang belum dipakai orang. Yang menggabungkan 2 nama kami dengan indah dan unik, bener gak? Bener, itu salah ada tuh hashtagnya gede banget kan. Lu udah dapat hashtagnya? Nggak kepikiran sumpah. Mungkin itu yang bikin dia belum married. Sebenarnya udah siap semua. Hashtagnya aja yang belum dapat. Mungkin anak itu consideration kedua loh. Yang pertama itu hashtag. Udah apa belum mikir lah ya, belum mikir sampai sana ya. Belum, karena ya mungkin consideration terakhir yang kayak gimana kita tahu ini orang itu akan jadi pasangan hidup kita karena kan sampai pengennya kan sampai kita meninggal kan. Betul. Dan itu bakal melewati banyak banget. Iya bener lagi omongan dia bener kenapa Dia bakal banyak melewati Bener banyak dong, hal. Sampai nggak bilang selamanya gitu atau apa gitu jangan. Karena nggak selamanya sampai meninggal kan selesai. Iya, Kan tapi kita nggak kayak tahu afterlife itu kita kayak gimana ya nggak? Iya bener. Ya bener, itu sih yang kayak gimana kita bisa ya itu setiap hari ketemu dia, melewati banyak masalah, ups and downs bareng itu sih considerationnya juga. Ingat fisik bisa berubah. Iya. Yang penting tuh kepribadian. Iya. Gue kayak konseling. Lucu gue liat. Anak-anak muda ini menarik sekali. Tapi penonton bisa belajar tentang pernikahan gak sih dari film ini? Ada sesuatu tentang hikmah tentang pernikahan? Pasti. Tapi takut spoiler ya kalau cerita terlalu jelas ya. Yang jelas mereka akan bertanya lagi sih. Apakah ini pilihan gue? Apakah dia orang yang tepat gitu? Wow, berarti orang-orang yang lagi ragu sama pilihannya sebaiknya jangan nonton film ini. Lo iya dong. Kan tadi lo bilang orang mungkin akan mempertanyakan pilihannya karena nonton film ini. Berarti yang lagi ragu jangan nonton dong.
Ya, iya sih. Jangan! Ini promo macam apa dah? Orang nggak suruh jangan nonton. Aneh lu. Enggak. Harus nonton. Nah. Soalnya, Iya, biar tahu makin pilihannya, yakin, biar ya makin kan? yakin. Ya kan kira-kira kalau yang belum ada rencana menikah misalnya, Iya. bisa enjoy nggak nonton ini? Bisa banget, karena menurut aku film ini bukan cuma tentang mempertanyakan soal jodoh atau pernikahan segala macam, tapi juga tentang pengembangan diri sendiri sih gitu, mencari jati diri gitu. Karena itu yang belum ditemukan oleh Manda. Makanya dia bertemu dengan Bosas tuh sebenarnya dia menemukan jati diri dia I see. gitu. Jadi dengan kata lain sebaiknya temukan jati diri dulu sebelum. Sebelum mencari pasangan hidup. Gitu, Fa. Kayaknya Dan segitu. dari premisnya kan gimana kalau kita ketemu orang yang tepat di waktu yang tidak tepat gitu loh. Ya. Dan kembali lagi kalau misalnya aku tuh ngobrol sama teman-teman yang udah mau nikah, itu tuh katanya detik-detik mau nikah itu ada hal yang bisa terberat. Ujian itu banyak. I see. Be it, I don't know, mungkin orang lama tiba-tiba datang lagi. Ya itu Ada tuh aku aja ya, sering denger gitu loh. Atau tiba-tiba ada orang lama baru. tiba-tiba datang lagi, serem juga. Iya, atau orang baru yang lebih menarik tiba-tiba. Iya. Nah, yang di sini lebih dieksplor mengenai yang gimana kalau kita ketemu orang baru yang tiba-tiba jauh lebih menarik dan beda gitu 180 derajat dengan calon suaminya Manda di film Itu bisa ini. banget ya terjadi ya di dunia nyata ya. Maksudnya bisa banget terjadi gitu. Lu udah Bisa mau banget. nikah, udah nyiapin, tiba-tiba ketemu seseorang yang menurut lu apa nggak dia aja ya? Iya, tapi ketemunya seminggu sebelum nikah gitu. Jadi Ya, itu kayak sih itu yang- berat gitu. Karena kan udah mikirin gedung, udah mikirin semua ya kan, Iya, udah iya. siap gitu. Terus tiba-tiba Terus tiba-tiba detik terakhir baru bilang ke Bosas gitu loh, gue mau nikah nih. Gila lo gak ngasih tahu kalau udah mau nikah. Oh enggak kan kalau yang dia marah kan ada di trailer, memang ada di iya. trailer. Makanya tadi gue iya, bilang iya, dia itu ada marah di kan, lu trailer. nggak bilang lu mau nikah gitu. Kenapa lu nggak bilang, takut dia karena saking jatuh hatinya gitu ya, kalau lo bilang nanti dia langsung pergi gitu. iya aku sempet ngerasa di film ini tuh kayak nggak ada niat apapun sama Bosas. Maksudnya cuman sekedar lust aja gitu. Untuk sesaat aja gue have fun Fling sebelum gue aja, nikah. fling. Just a fling gitu. Just a fling. Nggak ada niat untuk pengen lebih Serius. serius sama dia gitu. Makanya nggak dikasih tahu. Takutnya dia jadi kepikiran segala macam terus malah jadi Ninggalin Ternyata langsung baper. ternyata baper. Karena mungkin karakter Bosas tuh bisa memberikan karakter Manda bahwa kebahagiaan itu bisa seperti ini loh. Kita bisa adventure bareng dengan sederhana. Karena kan kalau di trailer juga bisa lihat keluarga Manda itu lebih bisa dibilang konglomerat lah ya. Konglomerat gitu deh. Dan hidupnya itu memang terkekang. Wulan Nyokapnya Guritno. Wulan Guritno ya. Terus ya ketemu karakter Bosas yang lebih berandalan, lebih yang kayak udahlah spontan aja ini tuh. Sebenarnya yuk, film yuk. ini lumayan bisa relate ke, bahkan bisa disukai oleh banyak penonton muda ya, sepertinya. Feeling-feeling gue sih. Semoga. Kayaknya sih, amin ya. Sepertinya. Karena memang berangkatnya pengen awalnya fun ya. Iya. Kayak fun gitu. Ada komedinya nggak? Ada sih. Banyak. Ada lumayan. Tipis banget kalau gue lihat di trailer, kayaknya di trailer nggak ada komedi. Ada deh lucu-lucuan gitu, tapi lebih kayak ke situasinya yang lucu gitu. Tipis-tipis lah ya. Tipis-tipis. Ya hitungannya romcom, tetap bisa dibilang romcom, nggak juga ya. Nengok sana. ada pawangnya di sana, jadi kalau daripada salah jawab nengok dulu. Kabutet jawabnya bener apa enggak ini. Prosesnya di Bali 100% atau dicampur Jakarta? 100%. 80%. Masa sih? Kalian syuting film yang sama nggak ini? Iya, 90 lah, 90. 90%, 10%-nya di rumah. Puncak, iya. Iya, itu rumah teka-teki Tika. Iya, baru mau Oh, iya. bilang. Iya, itu rumah teka-teki Tika. Itu Yang sekarang teka-teki jadi Tika. laku banget Jadi sih, laris Tika. banget, yoi, rumah yang di Mega Mendung itu kan. Iya. Yang ada burung di depan itu. Yang ada jam pedang tuh. Betul. Pedang itu bukan jam, pedang aja. Oh, itu pedang aja ya? Pedang aja sih. Kira-kira itu jam. Sorry. Pedang itu tadinya kita mau turunin waktu gue syuting kan. Aduh ini takut kenapa-napa, turunin aja kali ya, simpen. Terus kata yang jaga rumah, maaf Pak, itu satu pedangnya aja ratusan juta. Jadi mending jangan diapa-apain, diemin aja gitu. Jadi itu pedang-pedang yang di tembok itu pedang yang katanya beliau yang jaga rumah ya. Itu pedang beneran dari bukan replika. Jadi itu pedang asli dari zaman abad pertengahan, zaman-zaman apa perang-perang salib apalah gitu-gitu lah pokoknya. Gue nggak gitu mengerti timeline sejarah ya, tapi itu pedang beneran warisan zaman dulu, bukannya pedang yang dibikin untuk pajangan. Dan itu tuh apa? Rumah vacation mereka dulu, keluarga itu. Vacation, keluarga itu. Awal nemunya waktu itu?
awal nemunya Ini jadi populer banget ya sekarang. adalah pokoknya dikasih tahu temen pokoknya. Ya, akhirnya dia jadi salah satu lokasi syuting kalian juga di Puncak ya dan di Bali. Tapi di Balinya berarti dominan di Bali ya? Dominan di Bali. Di Asik Bali. juga. Asik banget. Ada preps di Bali juga atau prepsnya semua di Jakarta? Di Jakarta semua ya. Gimana kerja sama Mas Guntur Suaryanto? Sangat. Kalau buat aku sih perdana apalagi itu film pertama tuh sangat menarik sih dia. Karena kan beliau juga anaknya itu baru almarhum juga yang laki ya. Betul. Jadi kalau waktu itu ketemu aku yang masih baru terus masih mungkin pengen banyak nanya juga ke beliau, pengen ada pendekatan itu. Jadi dia seneng aja gitu loh karena jadi ada kayak mungkin ada sosok anak baru pada momen syuting itu gitu. Oh, Manda kan udah pernah syuting 2 kali ya? Rana Tiga Warna. Oh, Rana Tiga Warna. Iya. Senang sih kerjasama dengan Mas Guntur. Cocok lah dengan treatment dia. Dan asik sih, lumayan detail juga ya, detail. Dan diskusinya juga enak gitu kalau lagi preparation segala macam. Shot-shotnya sih juga. Shot-shotnya sih bagus. DOP-nya siapa ya? Enggar. Oh, Mas. Enggar Budiono. Iya. Oke. Seneng ketemu sutradara yang kayak gimana, Manda? Tipe sutradara yang seperti apa yang menurut lo paling enak buat diajak kerja bareng? Oke. Kenapa senyum orang gue nanya bener? Gue nanya serius. Sebagai yang sudah banyak filmnya wajar dong pertanyaannya. Tipe sutradara seperti apa yang menyenangkan untuk kerja bersama? Bener dong? Gak salah kan gue? Mungkin tipe sutradara yang percaya sama pemainnya ya. Percaya sama pemain. Yang memberi ruang untuk pemainnya bisa kontribusi juga ke I see. filmnya gitu, bukan cuman oke lo karakternya begini, tapi kita dikasih ruang untuk mengekspor karakter kita. Itu sih yang paling menyenangkan. Dan ketika di set kita nggak terlalu di restrict pergerakannya segala macamnya, tapi lebih two way communication aja sih daripada yang ya gitu. Iya ngerti. Kayak gitu sih, kayaknya yang lebih percaya sama pemain sih. Percaya sama pemain, memberikan ruang, jadi maksudnya bukan yang kayak oke, kamu gini. Nah, gue mau nanya. Kan kalau dari sudut pandang aktor ya, saudaranya kan macam-macam. Ada yang ketika ngedirect itu detail sampai kayak jadi kamu jalan ke sini, nanti kamu duduk, terus nanti kamu habis duduk, kamu nyandar, terus nanti kaki kamu satu naik, kayak gitu-gitu. Ada yang tipenya sebebas-bebasnya. Nah, menurut lo gimana? Sebenarnya yang lebih sulit adalah, nggak tahu ya, ini aku bingung juga, karena dua-duanya tuh juga sebenarnya sulit gitu, diberi kebebasan, jadi memudahkan kita in a way, tapi juga at the same time mempersulit karena kita jadi nggak ada patokan dulu nih, kita harus kayak gimana gitu. Jadi dua-duanya sebenarnya sama-sama challenging sih. Cuma kalau aku harus pilih salah satu, aku lebih milih yang dikasih ruang untuk. Yang kedua berarti dikasih kebebasan aja. Iya. Dava gimana? Kayaknya Amanda keywordnya kayaknya pengen dikasih ruang berekspresi, kebebasan. Kamu walaupun pengalamannya belum semanda, tapi gimana? Kalau aku sih suka banget sama sutradara yang awalnya itu udah kayak kekeluargaan ya, yang kayak ada banyak ngobrol, pengen juga deket sama pemainnya. Walaupun misalnya setelah project itu ya udah nggak sedekat itu waktu di project, tapi kan ada juga aku bekerja sama sutradara yang sangat agak ngeblok banget gitu sama pemainnya, karena ya udah gue sutradara lo pemain, ya udah kita kerja aja gitu. Siapa sih itu? Enggak, ini bukan konotasi yang buruk juga. Iya, bukan konotasi yang buruk. Style. Itu style. Iya, style. Tapi kayak contoh gitu kemarin aku sama Kanisa, pernah juga Nisa Mutia Pamonti. Oke. Itu tuh waktu itu syuting bareng Zara Jerome sama Michael tuh udah bener-bener kayak keluarga banget gitu loh. Kita ketawa-tawa bareng, even sharing beberapa hal bareng gitu, karena jadi ngerasa aku sebagai pemain itu ya kita di sini itu menciptakan set scene ini tuh bareng. Chemistry itu bareng gitu loh. Jadi walaupun misalnya abis itu dia nge-cut, dia bilang kayak Dav nggak dapet nih lo, kenapa gini nih, rasanya mana gitu. Nah itu tuh jadi kita enak karena kita ngerasa kayak udah ayo kita kan kerja sama bareng gitu, drive-nya tuh lebih ada di kekeluargaan itu. Dan kalau kedua aku lebih juga sama sih Amanda, lebih suka dibebasin gitu loh, karena mungkin kita kan sebagai pemain ada imajinasinya sendiri, ada ruangnya sendiri, interpretasi karakternya sendiri. Nah dari kekeluargaannya itu enaknya kita bisa discuss dulu kan, ngobrol nanti kalau gini gimana. Menurut gue tuh gini, terus sutradara mungkin bilang apa. Nah jadi kan ada two way communication yang banyak. Iya, ini bukan baik buruk juga sih menurut gue, karena lebih ke style ya. Karena gue pernah baca Quentin Tarantino juga sangat memberikan ruang yang sangat minim buat aktor. Oh gitu. Dia nggak ngasih tuh lo improv dialog gitu-gitu.
Dia bilang I love my actors but I love my characters more, dia bilang. Jadi gue bukan nggak mau ngasih lo ruang nih, tapi karakter-karakter ini udah gue bikin jadi di kepala gue. Kalau lo mau lo peranin dia gitu. Jadi maksud gue nggak ada bener nggak ada salah. Sebenarnya cuma tinggal style aja, style directingnya gitu. Jadi dia benar-benar punya karakter dia tuh udah Karakter yang imajinasi diciptakan udah ketika dia nulis itu udah matang banget di kepalanya. Jadi kalau lu mau meranin dia ya lu harus kayak gitu. Lu nggak boleh menginterpretasikan. Tapi aku ingin menurut aku gini enggak. Ini nih kayak gini gitu. Iya. Pernah sih aku pernah kerja sama dengan saudara yang Ada yang sutradara kayak seperti gitu. itu. Yang which is menurut gue jadinya dalam seni nggak ada bener nggak ada salah gitu. Tinggal kenyamanan lo nyaman nggak dengan cara kayak gitu gitu kan. Dan mungkin kalau itu posisinya memang udah mateng kan ceritanya. Iya Banyak sih. mungkin yang memang dari cerita tuh belum mateng, dari karakter belum mateng. Iya, Kita gue paham. gregetan jadi pengen untuk kasih input, kita nggak bisa tuh gregetan gitu. Nggak ada ruang untuk itu. Iya. Siapa? Tetap tinggal. Enggak. Gue nggak ke arah sana. Oke, tolong bawa masuk fishbowl-nya. Kita mau ngasih kesempatan buat Dava dan Manda menjawab satu pertanyaan dari sini. Takut deh pertanyaannya. Enggak. Ambil satu-satu. Dava dulu deh. Deh. Ambil satu. Jangan itunya Oh, bukan, yang bukan. diambil. Enggak, soalnya itu ada kayak tulisan juga kirain. Baca ke kamera. Baca dong. Apa patah hati terbesar lo? Wih. Wow, berat. Aduh. Ini nggak harus cinta loh. Patah hati itu kan kayak bisa jadi kekecewaan yang dalam banget yang Oke, di episode berikutnya kita akan dengerin jawabannya. Kayaknya butuh waktu banget nih buat mikir. Oke, sambil kasih Cinta ya, cinta boleh sih. Oke, boleh, Cinta cerita. Karena ini juga ngomongin tentang Betul, romance, cinta betul, kan, betul, gitu. betul. Pernah waktu itu, jadi memang aku sama dia ini berawal dari temen deket gitu loh. Oke. Nah, karena memang waktu aku awalnya pengen deketin, dianya itu bilang, aku masih belum jelas sama pacar aku, jadi udah kita stay as friends aja. Nah yaudah, beberapa lama kita jadi berjalan dengan temen deket dan asik, bisa saling sharing apapun itu. Dan kita sempat ketemu di waktu liburan, aku liburan, dia juga liburan, tiba-tiba ketemu dalam satu kota tersebut. Tidak sengaja. Tidak sengaja tapi kebetulan lagi ada di sana. Kebetulan kotanya juga Bali sih. Kayaknya bukan lagi liburan. Saya lagi syuting film ini. Anyways. Jahat banget di mana nih? Jahat banget lu dia lu. Ntar gantian lu bongkar dia biar impas terus. Oh, jadi cerita deh. Nah, abis itu intinya abis itu di momen itu jadi ada fling lah. Terus ya udah pas balik ke Jakarta kita yang kayak udah let's try to work it out together. Nah, aku jadi mempunyai perasaan yang lebih tinggi apalagi karena udah ada kenyamanan dari teman dekat. Pas di Jakarta dianya malah yang kayak hilang, bener-bener hilang gitu. Dia stay sama pacarnya berarti. Enggak juga. Iya. Pokoknya enggak sama lu aja ya. Sampai sekarang. Yes. Sebentar ya. Sekarang yang waktu itu Gue bukannya nggak mau sedih ya, tapi kan ini jadian aja enggak ya. Kenapa jadi masalah besar? Tapi beda soalnya Beda ya? kayak kalau misalnya jadian kan ya pasti patah hati, Iya. tapi kan it's like another story gitu loh. Oke. Tapi kalau ini yang kayak dari teman dekat yang udah ada karena kenyamanan, udah udah merasa, tahu oke. baik buruknya ini orang, Dan lu merasa kalau kalian bersama mungkin bisa seru nyambung nih banget, yes. gitu loh. Karena Oke. kita udah seru aja sebagai teman gitu. Berarti lo ketemu sama orang yang tepat di waktu yang tidak tepat ya? Nah, itu dia nih, kembali kayak lagi ya enggak? Tagline film ini ya itu. Iya. Bisa aja dia promonya emang kalau veteran tuh beda ya. Beneran. Beda banget promo. Sorry. Baca. Panjang juga ya, bentar ya. Ketakutan apa yang sedang berusaha lo kalahkan sekarang ini? Ketakutan apa yang sedang berusaha lo kalahkan sekarang ini? Takut nikah. Masih nyambung juga ya ternyata di temanya nih. Ini nggak tanpa rekayasa loh teman-teman. Ini macam-macam isinya. Jadi terkait sama film semua nih isinya nih. Pas banget nih. Nggak harus tentang nikah kan? Tidak. Lo takut calon mertua lo langsung ngeliat dan kenapa kamu ragu sama anak saya gitu? Apa ya? Quarter life crisis kan? I don't know, maybe. Quarter life crisis ya. Kayak mungkin takut nggak bisa berkembang kali ya.
takut kayak segitu-segitu aja, I takut see. nggak punya That's- kesempatan that's, gitu. I think that's a valid. Ya, I At- think in your di titik lo di usia Iya. segini dengan perjalanan lo yang udah cukup panjang, lo merasa where do we go from here gitu ya. iya, takutnya nggak punya kesempatan aja sih yang bisa bantu aku untuk berkembang sih. Tapi nggak tahu deh. Karena mungkin That's valid. di generasi kita tuh semuanya kelihatan cepet aja gitu kan. Cepet banget. Teman-teman cepet tiba-tiba udah banget. sampai di titik mana and all. Jadi kita kayak ngerasa It's like I want to take a break, tapi I'm scared that I won't be able to strive again gitu loh. Tapi kayak kalau terus dipaksa untuk strive juga capek gitu. Iya. Kayaknya sih gitu ya. Kalau menurut gue ya, take your break. It's fine ya. It's fine. You'll be back. Oke. You can always come back. Kecuali lu hilang 20 tahun gitu ya. Lu hilang 20 tahun balik-balik ya peran-peran kayak Wulan Guritno jadinya gitu aja. tapi you can always come back lah menurut gue sih. Daripada burnout. Iya, Ya nggak sih? Take your break. Much deserved. Oke. Thank you guys. Boleh gue ambil lagi kertasnya? thank you karena Thank you. Oke, jadi film Bukannya Aku Tidak Mau Menikah bakal tayang di seluruh bioskop tanggal 11 Mei. 11 Mei ya teman-teman ya. 11 Mei langsung ke bioskop. Oke? Jangan lupa, Bukannya Aku Tidak Mau Menikah. Betul ya? Iya. Batman. Batman. Amanda, Dava, thank you very much ya. Thank you. Terima kasih Thank you banyak so ya. much. Nah, teman-teman terima kasih banyak sudah menyaksikan Inframe bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Kalau kamu menikmati konten ini silakan di-subscribe untuk membantu supaya kita bisa sampai ke teman-teman kamu yang lain. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.